keutamaan para ulama di atas orang-orang yang mati syahid. Ini para ulama berjihad dengan apa? Ilmu. Orang yang mati syahid di medan perang berjihad dengan apa? Pedang dan panah. Berjihad dengan ilmu, Pak, jauh lebih agung daripada berjihad dengan pedang dan panah. Walaupun kedua-duanya, Masya Allah, punya pahala besar di sisi Allah. Tapi, Pak, orang yang berjihad dengan ilmu itu tidak semua orang bisa loh, Pak. Kalau orang berjihad dengan pedang dan panah, semua orang bisa. Memanggul senjata, semua orang bisa. Tapi untuk berjihad, membantah kesesatan, dan yang lainnya dengan keilmuan, itu hanyalah jihad orang-orang khusus saja. Itu orang-orang yang telah Allah berikan kepada dia apa? Kekuatan ilmu. Maka dari itulah ya akhwat Islam, para ulama, ya seperti Ibnu Qayyim rahimahullah berkata apa? Fal jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun al jihadi bis sayfi was sinan. Berjihad dengan hujah dan keterangan dengan ilmu itu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan panah. Harus, ya. Sebab tanpa itu jihad yang lainnya tidak akan ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada orang pengen jihad, ayo kita jihad. Saya pernah tuh, Pak. Pas saya lagi menyampaikan ilmu, tahu-tahu ada orang begini, Ustadz, kapan kita nuntut ilmu terus? Sampai kapan? Kapan jihadnya kita, Ustadz? Saya bilang, Pak, jadi menurut Bapak kita nuntut ilmu bukan jihad ya? Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan jihad, tuduh akalnya jangan-jangan gak waras. Menuntut ilmu termasuk jihad loh, Pak. Justru dengan ilmu, semua problematika diberikan solusi yang terbaik. Kira-kira, Pak, kalau ada problem dalam umat ini, lalu kita selesaikan sebatas dengan semangat dan kemarahan, selesai nggak? Untuk menyelesaikan problematika butuh ilmu tidak, Pak? Butuh ilmu. Sekarang saya mau tanya, Al-Quran sudah menjawab tidak, Pak, semua problematika dan tantangan akhir zaman? Sudah. Kalau kita sudah yakin bahwa Al-Quran sudah memberikan solusinya, jawabannya, kenapa kita tidak sibukkan belajar Al-Quran? Kenapa kita lebih sibuk ngikutin berita, sibuk nyari penyakit tapi nggak tahu obat? Harusnya sibuk dong dengan mencari obatnya terdahulu, pahami betul. Sehingga ketika kita menemukan penyakit, kita mudah mengobatinya. Al-Quran dan hadis ini obat, Pak. Tidak ada yang lebih baik obat kecuali obat yang berasal dari wahyu. Karena dia Allah pencipta alam yang paling tahu tentang manusia. Ya. Abu Darda berkata, barang siapa yang berpendapat pergi untuk menuntut ilmu bukan jihad, sungguh telah kurang akal dan ro'yunya. Tuh lihat. Camkan itu. Kita yang menuntut ilmu disebutnya nggak punya aksi, Pak. Jadi aksi itu hanya sebatas yang turun di jalan-jalan. Ya akhi, justru kalau kita duduk di majlis ta'lim itu aksi yang paling besar untuk mempertahankan Islam, mempertahankan modal Islam. Modal Islam itu apa? Al-Quran dan hadis. Saya yakin, Pak, kalau ada orang yang mencaci maki Al-Quran, semua umat Islam sepakat untuk apa? Menolak dia. Tapi kalau ada orang pakai sorban 2 meter, bahasa Arabnya fasih, lalu dia tafsirkan Quran seenaknya, kemudian dia apa? Ya rusak Al-Quran itu dari sisi penafsiran dan maknanya. Gak ada orang mengingkari dia, Pak. Bahkan diam 1000 bahasa. Hanya ulama yang paham. Maka ketika hanya ulama yang bangkit untuk membantah, itu lebih besar kerusakannya, Pak. Iya kan? Oh iya jelas. Orang seperti ini yang merusak Islam dengan cara mengotak-ngatik Quran dan hadis sesuai dengan akalnya, itu lebih besar kerusakannya dibandingkan dengan orang yang terang-terangan mencaci Al-Quran. Kalau mencaci Al-Quran, saya yakin semua muslimin marah. Siapa yang tidak marah? Yang gembira pasti orang kafir. Tapi kalau orang itu merusak Islam dengan cara itu, Pak, hanya ulama yang bangkit. Udah gitu malah ulamanya yang dibully habis-habisan, Pak. Fa'allahul musta'an walitiklan. Maka disinilah Bapak sekalian. Maka dari itu menuntut ilmu lah, Pak. Ini jihad dasar kita. Bahkan itu jihad yang paling dasar. Yaitu menuntut ilmu. Iya.